Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kedua kalinya ucapan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan semoga kita mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk barokahnya kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membuka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan kita duduk di sini pada kesempatan hari ini adalah dalam rangka mendengarkan program RPL atau rencana tindak lanjut program diseminasi PJOK pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan, yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek. Pada kesempatan hari ini kami sangat mengharapkan kepada kita semua yang hadir untuk mendengarkan dan dapat memberikan sumbangsi pemikiran, kritik dan saran ataupun masukan kepada teman kita, rekan kerja kita, rekan sejawat kita, guru PJOK, kepada Bapak Jailani SPD di dalam nanti menyampaikan materi yang akan kita bahas bersama-sama. Dan saya harapkan kita semua untuk aktif membantu berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Bapak Guru Jailani SPD untuk waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Pendek Baru dan Bapak Anwar SPD selaku Ketua Komel SDN 3 Pendek Baru, dan Ibu Bapak yang saya hormati. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya sebentar, karena hari ini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut atau RTL yang kemarin saya pelajari di destinasi program PJOK, PKI PJOK yang kurang lebih berjalan selama kurang lebih 8 minggu. Ini semata-mata ya untuk mengupgrade diri, untuk pengalaman pribadi saya, agar pengetahuan peserta didik
semakin tambah berkembang dan mengetahui apa arti meja peta itu sendiri. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ya tentang rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ini kebetulan kita mengambil ya Sport Education Model. Ya, Sport Education Model itu rancangan yang dimana yang lebih aktif itu adalah siswa. Jadi Sport Education Model ini adalah rancangan pembelajaran yang peserta didik lebih aktif di sana. Jadi kita sebagai guru ya hanya bisa sebagai fasilitator saja. Adapun yang menjalankan peran ya adalah guru atau guru mata pelajaran. Baik, langsung saja. Sport Education Model lomba senam kreasi profil Pancasila MK11. Belum kita membahas lebih lanjut tentang RTL atau rencana tindak lanjut ini, lebih dahulu kita perlu ketahui apa itu SEM atau Sport Education Model. Jadi Sport Education Model atau biasa disebut dalam literasi SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran videoga yang menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM ya, jadi Sport Education Model ini merupakan salah satu program ya yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya. Ya. Bisa seperti menjadi ya, pelatih, kemudian bisa menjadi manajer, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Selanjutnya latar belakang. Ya, lomba senam profil Pancasila di akhir semester merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep SEM atau Sport Education Model dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan ini ya tidak hanya sekedar perlombaan, jadi tidak hanya sekedar perlombaan, namun juga menjadi sebuah wahana untuk siswa. Ya, dari sini siswa bisa menerapkan prinsip-prinsip SEM, seperti misalnya peserta didik diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti pembentukan tim, perencanaan program, kepemimpinan, dan evaluasi terhadap tim yang berbentuk pembelajaran. Kemudian selanjutnya di sini siswa bisa membentuk karakter mereka. Ya, dari SEM melalui tema profil Pancasila, peserta didik dapat menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian peserta didik bisa meningkatkan kompetensinya. Peserta didik dapat mengembangkan berbagai kompetensi seperti keterampilan motorik. Nah, di sini dia bidang itu untuk menyusun senam kreasi ya. Kemudian masuk dia kreativitasnya juga, kemudian saling berkomunikasi dengan aktif dan kerjasama di dalam tim. Selanjutnya, peserta didik bisa menghubungkan teori dengan praktik. Ya, jadi peserta didik sini ya kegiatan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata dalam mengelola sebuah proyek olahraga. Misalnya kita ambil di sini ya rangkaian senam kreasi, dia membuat senam masing-masing
dari pembelajaran SEM. Jadi tujuannya di sini ya, melalui pembelajaran SEM peserta didik dapat satu meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan senam yang teratur. Kemudian yang kedua melalui pembelajaran SEM sport education model ya, kegiatan fisik dan senam akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Kemudian tujuan yang selanjutnya yang ketiga, peserta didik bebas berkreasi dalam merancang ya, koreografi yang unik dan menarik. Ya, jadi bebas dia merancang apa saja gerakan yang ada di dalam skala. Kemudian yang keempat tujuannya dari sini peserta didik meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Capaian yang diharapkan dan lakukan. Dan di sini ada capaian yang diharapkan dari pembelajaran SEM, ya, melalui pembelajaran SEM dan tema lomba senam, yaitu senam kreasi ya. Diharapkan peserta didik kita dapat mencapai beberapa capaian penting. Di antaranya, ya, pertama keterampilan olahraganya, ya, bisa meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, kekuatan, daya tahan tubuh mereka. Kemudian dari segi keterampilan olahraganya bisa dia menguasai teknik dasar dan lanjutan dalam senam. Kemudian mampu menciptakan koreografi senam yang kreatif dan inovatif. Kemudian selanjutnya, ya, melalui pembelajaran SEM, siswa bisa menerapkan keterampilan sosial, di mana di sini siswa bisa bekerja sama dalam tim secara efektif. Kemudian siswa mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan dengan jelas. Kemudian siswa bisa menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman mereka di sekolah atau siswa. Kemudian melalui pembelajaran SEM juga dari keterampilan kognitif mereka, ya, siswa bisa menganalisis dan memecahkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan lomba, khususnya di sini yaitu lomba senam kreasi. Kemudian selanjutnya mengevaluasi, siswa bisa mengevaluasi dirinya atau kelompoknya terhadap kinerja diri dan tim secara objektif. Selanjutnya siswa bisa mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tidak terduga. Jadi yang di sini lebih berperan aktif itu adalah siswa. Kemudian selanjutnya melalui pembelajaran SEM ini, capaian yang diharapkan yaitu karakter siswa. Ya, dari karakter siswa kita harapkan siswa bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian mereka. Kemudian dari karakter siswa bisa mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab, ya, disiplin dan tanggung jawab. Yang selanjutnya siswa bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui tema lomba, yaitu lomba senam kreasi. Yang terakhir, ya, melalui pembelajaran SEM, ya, siswa bisa mendapatkan pemahaman konsep SEM. Apa itu SEM? Ya, siswa bisa memahami prinsip-prinsip dasar SEM seperti perencanaannya, organisasinya, kepemimpinan dan evaluasinya. Terakhir, siswa bisa menerapkan konsep SEM dalam konteks nyata. Bisa dia maksud. Baik, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Ini ada beberapa langkah-langkah pembelajaran, ya, untuk mencapai capaian tersebut. Ya, langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan, ya, adalah, ya, yang pertama pembentukan tim, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan penutup. Dari capaian untuk mencapai capaian-capaian tersebut, ya, dari segi pembentukan tim, ya, siswa atau bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang heterogen yang sesuai dengan kelompok kita. Kemudian setiap kelompok memilih nama dan logo tim. Berarti mereka yang lebih dominan memilih apa saja yang mereka
mereka buat. Kemudian siswa menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim mereka. Dari segi perencanaan, ya, capaian yang dapat dilakukan: satu, menentukan tema lomba senam sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kemudian dari perencanaan, membuat jadwal latihan yang realistis, merancang koreografi yang menarik sesuai dengan kemampuan anggota tim mereka, kemudian menyiapkan kostum dan perlengkapan yang dibutuhkan, kemudian susun anggaran yang bisa diperlukan. Jadi kita sebagai fasilitator ataupun ketua lomba, nanti yang menjadi fasilitator siswa tinggal action, ya. Kemudian dari segi capaian yang lakukan capaian pembelajaran di sini dari segi pelaksanaan, ya, maksud dia laksanakan latihan secara teratur dan konsisten, kemudian berikan umpan balik yang konstruktif pada setiap anggota tim, kemudian ajak peserta didik untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain, saling berkolaborasi. Kemudian lakukan evaluasi berkala untuk melihat perkembangan tim-tim yang ada. Kemudian yang keempat, evaluasi. Ya, lakukan penilaian terhadap penampilan setiap tim berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian kumpulkan umpan balik dari peserta didik, pelatih dan penonton. Kemudian lakukan refleksi bersama untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Penutup terakhir, ya, adakan upacara penutupan untuk memberikan penghargaan kepada tim yang berprestasi. Seperti, ya, misalnya nih, seperti yang pernah kita lakukan di sini ketika ada kegiatan akhir belajar sekolah semester, ya, kita kasih dia misalnya penghargaan berupa hadiah atau apa untuk membantu mereka merasakan ini hasilnya. Kemudian yang terakhir, lakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program. Nah, itu dia. Jadi langkah-langkah pembelajaran. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini, ya, kita ambil bentuknya itu co-curricular atau biasa disebut itu P5, artinya di setiap sekolah itu ada P5. Kita tidak mengambil intrakurikuler, ya, tapi kita pakai di sini co-curricular, ya, kegiatan di luar yang belajar baca. Kemudian murid yang terlibat adalah kelas 5 dan kelas 6, putra dan putri. Jadi di sini kita menggunakan di 6 kreasi ini, kita membentuk tim mereka untuk menyusun 6 kreasi itu yang kita ambil itu kelas 5 dan kelas 6 putra dan putri. Waktu kegiatan dilaksanakan, rencana di akhir semester 1 tanggal 9 sampai 14 Desember 2024. Penanggung jawab adalah kepala sekolah sendiri, kemudian kelompok belajar sekolah, yaitu kalau kelompok belajar sekolahnya di sini kita itu formal SDN 3 Denek Baru, ya, yang menjadi lokomotif penggeraknya atau fasilitatornya adalah guru mapel PJOK. Mitra dengan kelompok belajar sekolah dari guru informatika, ya, ini sudah ada Pak Agus, ya, itu dia dalam IT, ya, kemudian nanti dalam pengangkatan IT terkait publikasi melalui website sekolah, dan dia bidang IT, ya, Pak Agus. Kemudian sekolah dan sosmed sekolah, ini nanti kita serahkan ke Pak Agus. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator, ya, dengan masing-masing kelas kepada nah, di sini ada wali kelas di sini kita satu sebagai koordinator khusus kalian ini berupa berbeda belakang juga dan sebagainya, ya. Kemudian peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Jadi semua itu seluruh itu berperan aktif dalam program pembuatan proyek dan kreasi. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah.
mempunyai beberapa fasilitas ya, di antaranya aset manusia, aset manusia kita ya, memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan sesuai dengan kualifikasi akademik jumlah kurang lebih ya 19 orang. Kemudian aset finansial. Nah, kalau aset finansial langsung itu berhubungan dengan Bapak Bendahara, yaitu Pak Mun. Wani juga. Kemudian nomor 3, murid kelas 5 dan 6 yang berjumlah kurang lebih 60 ya. Nah, kita hitung berjumlah 60 kurang lebih orang, 60 orang ya. Masing-masing kelas akan mengirim perwakilannya sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi apakah nanti dari panitia, menjadi pesertanya, instruktur rekreasi, menjadi jurinya, menjadi pelatih dan penonton misalnya ya. Kalau dalam bola itu penonton itu sebagai supporter, kalau dalam senam itu mungkin sebagai ya leader dan semangat ya. Oke. Kemudian sekolah memiliki halaman yang memadai. Nah, lapangan kita luas ya, kita pakai untuk latihan senam kreasi. Senam yang kita buat lumayan luas halaman kita. Kemudian bisa juga ruangan untuk kegiatan, bisa berupa ruang 3 yang besar ya, kelas 5, 6 besar ya, bisa kita pakai pada suatu waktu ada kendala di lapangan. Kemudian kita juga memiliki kurang lebih 15 kelompok atau laptop ya, sebagai multimedia pendukung dalam membuat atau mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita. Kemudian yang keenam, aset kita yaitu sarana dan alat yang tersedia dalam pertandingan. Kemudian rencana evaluasi dalam tahapan implementasi pembelajaran sport berbasis model, masing-masing tahapan harus dievaluasi baik dari awal sampai akhir ya, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan sport berbasis model dalam PJOK ya. Hal-hal yang harus dievaluasi seperti misalnya tujuan pembelajarannya dengan meninjau pencapaian tujuan pembelajaran dalam sel, kemudian umpan balik dari murid yakni dengan mengumpulkan pendapat didik dari hasil refleksi kita, kemudian refleksi guru masukan ya terhadap perencanaan kita, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sel ya. Kemudian yang keempat, evaluasi kinerja tim dalam pelaksanaan kolaborasi dan pembelajaran sport berdasarkan model. Yang terakhir ya, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran sport berdasarkan model atau SEM ya. Ya, kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, pengelolaan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan mungkin. Kemudian faktor alam, cuaca, kalau hujan atau ada angin puting beliung mungkin ya, bisa kita masuk ke belakang ya. Nah, kemudian kesulitan dalam manajemen ini, kemudian motivasi dari peserta. Apa solusinya untuk menghadapi kemungkinan tantangan tersebut? Ya, solusinya yang pertama dalam pengelolaan waktu ya, kita penjadwalannya yang efisien. Terus, kemudian dari segi faktor alam, mungkin pindah lokasi dalam ruangan jika terjadi hujan lebat atau angin puting beliung misalnya kan. Kemudian 3, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Dan keempat, dari motivasi ya kita memberikan motivasi terhadap program yang kita buat. Oke, mungkin itu ya presentasi dari saya tentang sport education model pembelajaran berbentuk proyek yaitu senam kreasi dalam kreasi ya. Oke, kita kembalikan ya, mungkin ada saran berbalik dan pertanyaan dari rekan dulu, silakan. Kita harapkan itu bisa membangun lebih bagus lagi perencanaan di dalam saya. Kan kita kembalikan ke dulu. Baiklah, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Guru
kita. Menarik sekali ya setelah kita mendengar tadi bersama-sama step ini. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan lagi. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih banyak dan lebih detail lagi tentang SEM. Silakan kepada Bapak Ibu diberikan waktu untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, mungkin kita pakai tiga pertanyaan saja ya, supaya kita tidak terlalu lama di ruangan ini. Saya pilih saja dari Ibu Guru Satya Nisa yang akan mewakili dari perwakilan guru kelas 1. Kemudian tadi ada juga yang mengangkat tangan dari Ibu Ulfa guru kelas 2 dan Ibu Syurah dari guru kelas 5. Baik, kita mulai saja langsung pertanyaan dari Ibu Guru kelas 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Satya Nisa, guru kelas 1. Tipnya 0. Di sini saya sangat tertarik sekali dengan SEM, Sport Education Model. Tapi yang membuat saya agak bingung ketika ditampilkan tadi di slide, kenapa sih program Sport Education Model ini harus memakai co-kurikuler? Kenapa tidak memakai intrakurikuler? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya mungkin kita tampung dulu, nanti sekalian dijawab sama Bapak Guru kita. Silakan yang kedua Ibu Ulfa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar pemaparan materi dari Pak Guru Ahara tadi, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, mengapa peserta yang mengikuti SEM ini atau Sport Education Model ini hanya kelas 5 dan kelas 6 saja? Mengapa kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 9 tidak diikutkan untuk berpartisipasi? Ya, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Ulfa. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga yang akan mewakili guru kelas tinggi. Silakan kepada Ibu Syurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak bertanya, tapi saya memberikan masukan atau tidak lanjut kepada narasumber kita, Pak Guru Jelani. Bisakah pembelajaran SEM ini diterapkan di pelajaran lain selain dari mata pelajaran PJOK? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ada, kita punya pertanyaan 3. Kalau saya boleh baca ulang, mungkin dicatat sama Bapak narasumber. Jadi ada pertanyaan yang pertama, mengapa
struktur program itu dipakainya kokurikuler. Istilahnya berarti maksudnya ini ya. Kenapa istilahnya kokurikuler bukan intrakurikuler? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, kayaknya ada perasaan iri hati di sini Pak Guru ya. Kenapa kelas 5 dan 6 saja yang yang dilibatkan, bukan kelas 1, 2, dan 3. Oke, nanti akan dijelaskan oleh Bapak narasumber. Kemudian yang ketiga, itu bisakah SEM ini diterapkan di pembelajaran lain selain PJOK? Menarik sekali banyak pertanyaan yang ketiga. Mungkin kita yang bukan guru PJOK nanti berdasarkan penjelasan bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Baik, untuk waktu dan kesempatannya silakan Bapak Guru narasumber untuk menjelaskan 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas dan umpan baliknya. Langsung saja di sini ya. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut kita langsung jawab ya. Tadi dari Ibu senior kita, Ibu Saktiatul Nisa, bertanya, kenapa dari pembelajaran SEM ini dia memakai kokurikuler, tidak intrakurikuler. Jadi di sini ya, dari pembelajaran SEM menyusun senam kreasi ini ya, kita ambil dia bentuknya itu kokurikuler karena ya dari segi waktu ya, kita harapkan senam kreasi ini, penyusunan senam kreasi ini tidak mengganggu waktu pelajaran yang lain. Makanya kita gunakan kokurikuler atau bisa disebut biasa P5. Artinya di akhir semester mungkin minggu sekali mungkin, atau sifatnya yang tidak di pelajaran intinya supaya tidak mengganggu waktu pembelajaran yang lain. Jadi itu alasannya kenapa kami mengambil kokurikuler. Mungkin bisa diberikan. Yang kedua, mengapa peserta yang mengikuti hanya kelas 5 dan kelas 6? Nah, di sini kita ya melibatkan hanya mungkin kelas 5, 6 ya, atau kelas 4, 5, 6. Kenapa tidak kelas 1, 2, 3 atau kelas rendah? Ya di sini ya, dari segi pemahaman mungkin ya, dari segi kecakapan peserta didik ya, diharapkan kelas 5, 6 itu mampu memahami apa yang mereka buat. Kalau kelas 1, kelas 2 mungkin dari segi pemahaman ya kurang, mungkin ya dari segi pemahaman tentang teks bacaannya saja mungkin bisa dia membaca, tapi mungkin dari segi pemahaman jadi mereka kurang ya. Makanya mungkin kedepannya bisa saja sih kelas 4, kelas 3, tapi khusus untuk kelas rendah mungkin dari segi pemahamannya belum terlalu matang untuk memahami apa yang akan kita buat. Itu. Jadi kalau misalnya dari segi pemahaman konteks yang mereka buat supaya lebih matang apa yang akan mereka buat dan apa yang akan mereka praktikkan. Mungkin itu jawabannya, Bu. Apakah bisa Kemudian yang terakhir, bisakah pembelajaran SEM ini diterapkan di mata pelajaran yang lain? Ya, jawabannya bisa. Ya, kenapa? Ya, karena kita sebagai guru itu fungsinya di sini adalah sebagai fasilitator. Tergantung nanti dari tema yang kita ambil. Misalnya, ya dari kelas 6, kelas 5, atau mungkin kelas 4, ya, sana ada materi yang sifatnya bentuknya permainan atau mungkin seni tari, misalnya di sana ya. Jadi nanti bisa pembelajaran yang temanya lomba seni tari, ya, yang ada pembelajaran lomba tari yang dan sebagainya, itu bisa memanfaatkan ya model pembelajaran seperti model ini di dalam
pelaksanaannya. Ya, misalnya kita ambil contoh, ya perlombaan tari misalnya ya, dari biasanya perlombaan tari itu maksud pelajaran apa? SPDP. Nah, di situ kita bisa memfasilitasi, ya, sebagai fasilitator. Hanya kita suruh anak-anak untuk sebagai gurunya kan. Kemudian bagaimana gerakan tangannya, bagaimana gerakan kepala, kakinya kita memperhatikan. Kemudian ada yang sebagai supporter kayak tadi, kemudian ada yang sebagai pencatat nilai-nilai, ada yang sebagai juri dan sebagainya. Intinya sama saja, ya. Selama kita sebagai fasilitator atau promotor penggeraknya, kita yang memfasilitasi siswa yang lebih berperan aktif di sini. Jadi intinya apakah bisa? Bisa ya, masuk di pembelajaran yang lain. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan atau saran dari Bapak Ketua Pondol dan Ibu silakan kita silakan. Terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Guru kita sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Jadi menarik sekali saya ini, kalau saya boleh menyimpulkan Bapak Ibu, jadi saya itu Sport Education Model dalam proyek SNAM kreasi pada pelajaran PJOK ini adalah suatu model pembelajaran yang bisa meningkatkan keterampilan motorik pada siswa melalui latihan senam dengan kondisi peserta dididik bebas berkreasi dalam merancang koreografi, rangkaian gerakan senam kreasi, dan tentunya melalui pembelajaran SEP ini penerapan konsep pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik lebih aktif terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar, atau bisa dikatakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau bahasa kerennya student center, ya. Dan insya Allah kita bisa menerapkan di pembelajaran kita sebagai guru kelas masing-masing. Baik, dalam kegiatan ini mungkin ada saran dari Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab SDN 3 Lebak Baru untuk waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk memberikan sedikit masukan saran kepada Bapak Guru kita, saudara TNI SPD, sebagai salah satu mungkin tugas yang harus dipenuhi dalam pendidikannya. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yang sudah tadi dapat dipaparkan bahwa SEP Sport Education Model sebenarnya mungkin bisa kita katakan turunan dari istilah yang sudah dulu sudah kita pakai. So, hanya pengalihan istilah saja. Dulu ada namanya DBSA, cara siswa belajar aktif, artinya supaya siswa itu yang harus benar-benar aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian ada setelah itu ada istilah lagi PAPEM, pembelajaran pelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tapi semuanya pelajaran yang bersifat berorientasi pada siswa kita, hingga siswa kita terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya di pendidikan jasmani. Dan kalau kita lihat tadi pada SEP ini sudah muncul beberapa ranah yang dituntut di pendidikan, dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotornya sudah nampak semua. Ada keterampilan dari berbahasa, tadi ada keterampilan sosial,
Keterampilan apa lagi yang sudah tadi dinamakan ada kemudian pembinaan karakternya yang memang ini sangat diutamakan sekarang, karakter siswa kita yang sudah puluhan tahun ini mengalami penurunan karakter. Makanya sekarang titik berat pendidikan kita dituntut pembinaan karakternya. Nah, selain itu, jadi SEM yang tadi dibahas itu sebenarnya sudah dijelaskan, bisa juga diterapkan, diaplikasikan di semua mata pelajaran, ya tergantung materi atau konten di suatu kelas. Nah, sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saudara Kelani sebagai narasumber bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita terapkan untuk meningkatkan prestasi kualitas pembelajaran siswa kita di kelas masing-masing. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran yang disampaikan dan semoga apa yang telah dimaparkan oleh Bapak narasumber tadi bisa menjadi satu terobosan buat kita untuk meningkatkan kinerja kita serta mendapatkan output yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hadirannya pada kesempatan ini. Kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.